Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Golongan 3 Angkatan 22 Kelompok 4. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri Ade Mulyadi, yang kedua Mirli Nurul Hidayat, yang ketiga Siti Nur Paujiah. Ini adalah gambaran umum dari World of Government, di mana kami di sini akan membahas mengapa WOG sangat diperlukan. Kedua, jenis pelayanan publik. Ketiga, pola pelayanan publik. Keempat, implementasi WOG di Kabupaten Garut. Definisi WOG. WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG sangat diperlukan? Pertama, adanya dorongan publik. Kedua, adanya keberagaman. Ketiga, adanya perkembangan teknologi dan informasi. Keempat, adanya ego sentral. Jenis pelayanan publik. Jenis pelayanan publik dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pelayanan administratif. Kedua, ada pelayanan jasa. Ketiga, ada pelayanan barang. Keempat, ada pelayanan regulatif. Pola pelayanan publik. Meningkatnya arus informasi dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik mengharuskan pemerintah lebih peka dan peduli dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Guna memenuhi tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik, pemerintah telah melakukan berbagai macam inovasi dalam bidang pelayanan. Berikut beberapa pola pelayanan publik yang diberikan pemerintah saat ini. Yang pertama, pola pelayanan satu atap merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Pola pelayanan jenis ini tidak meleburkan kewenangan beberapa instansi yang ada di dalamnya. Pegawai yang memberikan pelayanan masing-masing mewakili instansi yang menugaskannya. Sebagai contoh adalah pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Unsur instansi yang ada di kantor Samsat terdiri dari kepolisian, PT Jasara Harja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Terkadang juga sudah dilengkapi dengan bank daerah setempat di mana kantor Samsat itu berada. Yang kedua, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contoh pola pelayanan jenis ini adalah pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM. Yang ketiga, pola pelayanan teknis fungsional merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contoh pola pelayanan teknis fungsional yang dapat kita lihat saat ini adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Yang keempat, pola pelayanan elektronik merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Masyarakat sebagai pengguna tidak perlu mendatangi kantor untuk mengurus keperluannya.
Masyarakat cukup mengakses portal yang disediakan oleh instansi sehingga dapat mengurusnya di mana saja asalkan terdapat jaringan internet. Dengan demikian, lebih menghemat waktu dan biaya. Contoh pelayanan elektronik yang disediakan pemerintah adalah e-Samsat, e-Paspor, dan lain-lain. Yang kelima, pola pelayanan terpusat merupakan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Contoh pola pelayanan terpusat adalah pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya, implementasi WOG di pemerintah Kabupaten Garut. Pertama adalah Common Center, yaitu ruang pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal, yang disajikan bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi Common Center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Common Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat, melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan, pengaduan, dan pelaporan layanan publik. Yang kedua adalah SIJempol, Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui perizinan online. Diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. Sistem ini diperuntukkan untuk izin operasional rumah sakit, izin mendirikan klinik, izin pendirian satuan pendidikan, izin usaha, dan sebagainya. Adapun dasar hukum pendirian ini adalah sesuai dengan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Garut. Yang ketiga, program SIJeruk. Program ini merupakan pelayanan rujukan berupa ambulan gratis bagi masyarakat. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan ambulan, maka cukup menghubungi call center. Berbagai fasilitas medis telah disediakan dalam mobil ambulan ini. Keberadaan fasilitas mobil ambulan ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Yang keempat, layanan Pasti Oke. Disduk Capil Garut. Layanan ini disediakan bagi masyarakat Kabupaten Garut yang akan mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, hingga KIA secara online. Yang kelima ada SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini merupakan sistem informasi untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan. Penggunaan SIPKD pada pemerintah Kabupaten Garut adalah untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dan yang terakhir ada Lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Layanan ini adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan. Sistem ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai Rule of Government dalam pelayanan publik di Kabupaten Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.